riyadil jannah. Kalau kita pergi ke Taman Jubli Mas, nah, apa yang kita rasakan? Nikmat kan? Nikmat, ada kawan-kawan kita, lalu ada banyak pokok-pokok yang dapat kita lihat dengan begitu hebatnya. Pergi lagi kalau kita misalkan ke tempat taman-taman yang lebih indah, tentu kita akan merasa lebih nyaman. Setiap perpindahan tempat itu akan membawa kita semakin nyaman dalam merasa. Ya, kalau kita sekarang sudah rasanya boring di Brunei, sudah lama tidak dibuka sempadan, wan saja dibuka, semua kita berlomba-lomba ingin keluar mencari suasana yang berbeda. Apa yang kita harapkan sebenarnya adalah ketenangan rasa yang berbeda. Dari rumah pun demikian. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya manusia ini ingin rasa apa? Ingin rasa bahagia. Ingin selalu merasakan kedekatan dengan Yang Maha Pencipta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ada berfirman dalam Al-Qur'an, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kembalilah kalian kepada Allah secara keseluruhan wahai orang-orang mukminun, semoga kalian berjaya. Ini sebelum kita masuk ke teks kitabnya. Artinya manusia, kenapa Allah perintahkan kita kembali? Ada yang tahu? Apa sebab Allah memerintahkan kita kembali? Ada yang tahu? Oke, sebenarnya tahu semua ini, cuman malu saja ya. Baik, Allah perintahkan kita kembali sama contohnya begini. Seorang istri yang suaminya pergi, kira-kira istrinya bilang apa? Kembalilah wahai suamiku. Maknanya apa? Sudah pernah dekat bersama. Kan? Anak kita keluar dari rumah, kita minta apa? Kembali. Maknanya mereka sudah pernah bersama-sama kita. Nah, jadi kalau analoginya seperti ini, bahwa Allah perintahkan kepada kita untuk kembali dalam arti bertaubat, maknanya apa? Kita pernah dekat dengan Allah. Bila itu terjadi, bila terjadi, ketika kita berada dalam satu package namanya alam arwah, kan? Jadi ibaratnya seperti ini. Ini apa? Apa nih? Botol air lah. Kalau air sana bagaimana boleh dipegang? Kan? Jadi kita pernah berada dalam satu package namanya alam arwah. Seluruh roh makhluk Allah ada dalam satu package itu. Lalu Allah memberikan kesaksian, mempersaksikan kepada kita. Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu semua kita arwah yang ada di satu package ini mengatakan, iya, engkau adalah Tuhan kami Allah. Saja kita lahir di dunia dibagi roh tuh, ditiupkan roh di dalam ketika kita dalam kandungan ibu kita. Dibagi semua yang satu package tadi ke seluruh makhluk Allah, yaitu manusia, pokok, binatang, semua dibagi. Ketika masuk ke binatang, namanya juga nyawa atau roh, sama dengan manusia karena dia hayun, hidup. Ketika itu masuk ke pokok, ke batu, semua namanya hayat. Itu yang membuat mereka binatang-binatang pokok maupun batu-batuan ini dia semakin besar. Itu namanya hayat, bukan roh. Istilahnya berbeda, hayat. Nah, di saat itulah manusia kemudian begitu dia diberikan roh, lahir ke dunia. Saat kita lahir, kira-kira apa yang terjadi? Apa pertama sekali yang dialami oleh anak yang lahir? Menangis.
Semua confirm, semua kita menangis keluar dari perut ibu kita. Coba bayangkan, sekiranya ada bayi yang terlahir dari seorang ibu, lalu begitu keluar dia tertawa. Kira-kira apa yang terjadi pada ibu itu? Hah? Histeria, takut kan, lari dia. Ini tidak biasa, anak keluar menangis, yang biasa, tapi begitu keluar dia tertawa. Ini namanya khariqul adah, luar kebiasaan. Maka tentu dia akan lari, dia akan takut. Nah, saat kita lahir di dunia menangis, Imamuna Asy-Syafi'i mengatakan, "I'lamu annan nas idza anjabatka ummuka." Ketahuilah wahai manusia, saat engkau dilahirkan oleh ibumu, fa anta tabki wan nasu haulaka yadhakuna surura. Engkau keluar dalam keadaan menangis, akan tetapi orang-orang yang di sekelilingmu yang menunggu kedatangan kelahiranmu tertawa senyum bahagia. Itu artinya apa? Kita menerima, mendengar berita kelahiran itu pasti semua bahagia. Tak ada yang sedih. Semua bahagia. Maka kata Imam Syafi'i, usahakanlah ketika engkau masuk dalam sebuah tempat, jadikan dirimu semua orang tertawa senyum bahagia menerimamu. Kita masuk di office kita nih, baru pertama kita kerja ya, masuk orang semua ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurik, selamat datang wahai kawanku dan kehadiranmu. Ini tanda kita orang baik. Dan kata Imam Syafi'i, teruskan saat nanti engkau keluar dari dunia ini, semua orang sekelilingmu bukan lagi tertawa, tapi menangis karena engkau pergi meninggalkan mereka. Itulah alamatu as-sa'adah. Itulah tanda-tanda orang bahagia. Ketika kita keluar dari satu tempat, orang semua bersedih karena kita keluar, maka itu alamat kita orang baik. Tapi bayangkan kalau kita pergi hijrah pindah rumah, lalu jiran kita mengatakan alhamdulillah, syukur dia pindah. Kira-kira tanda apa tuh? Tanda kita tidak disukai. Nah, analogi inilah kemudian setiap manusia keluar, bawalah dirinya. Oke? Lalu apa yang kita lakukan setelah kita menangis mulai berkembang besar tumbuh kita? Jika kita berada pada posisi dalam perkembangan kita itu ibu bapak kita baik, fa insyaallah kita semua akan jadi pertumbuhan jadi baik. Akan tetapi jika ibu bapak kita dan lingkungan tidak baik, maka pertumbuhan kita akan tidak baik. Sehingga mulailah kita melakukan dosa. Saat kita melakukan dosa, inilah pelajaran kita malam ini. Ketika kita melakukan dosa, mari kita baca pasal pertama. Buka semua kitabnya di muka surat yang kedua. Kita sudah minggu lepas membaca mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Taubati. Ini satu fasal pada menyatakan taubat. Hai sekalian hamba Allah, tuntut olehmu akan taubat daripada Allah pada tiap-tiap waktu. Tolong di-highlightkan tuh. Tuntut olehmu akan taubat daripada Allah pada tiap-tiap waktu dan ketika dan masa. Waktu, ketika dan masa. Apa bezanya nih? Waktu, ketika, masa. Ini kan menunjukkan waktu semua nih. Waktu maknanya second. Masa maknanya adalah masa waktu yang lebih luas. Dimanapun kita berada, maka tuntut olehmu taubat. Maknanya apa? Bukan tuntut, kerjakan, bertaubatlah. Dimanapun engkau berada, pada posisi apapun engkau, baik dalam keadaan kita merasa diri kita tidak bersalah, beristighfarlah sebagai tanda kita taubat. Mengapa? Karena nanti kita akan lihat sini. Ada namanya dosa zahir, ada namanya dosa batin. Yang biasa kita lihat kan dosa zahirnya. Ya, dosa batin jarang kita merasa bersalah. Saat hati kita tidak galau, saat meninggalkan ibadah kita rasa itu happy. Bukan, itu adalah
kesilapan sebenarnya. Nanti kita lihat. Ini manfaat dari mengkaji kitab terusnya. Maka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguhnya menyuruh ia akan taubat seperti firman-Nya kepada engkau di dalam Quran. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allahu a'lam. Dan taubat oleh kamu kepada Allah Ta'ala sekalian, hai sekalian mukmin, mudah-mudahan kamu dapat untung kamu pada hari kemudian. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah Ta'ala kasih ia akan hamba yang banyak taubat dan kasih ia akan hambanya yang bersuci. Mereka itu, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi sab'ina marratan. Artinya bahwasanya aku sanya ditutup atas hatiku, yakni dengan nur, dan bahwasanya aku sungguhnya istighfar Allahu di dalam sehari 70 kali. Ketahui olehmu, sampai sana dulu kita lihat. Dari kalimat yang kita baca tadi ada 2 firman Allah, 1 hadis baginda Rasulullah SAW. Kita kembali kepada mukadimah tadi. Allah perintahkan kepada kita untuk bertaubat karena sesungguhnya kita pernah hampir dengan Allah. Maka Allah perintahkan kita menjauh dari Allah setelah kita lahir. Menjauh dari apa? Ibaratnya nih meja ada 2. Ini yang ada di tengah-tengah nih. Ini pertengahannya meja nih. Oke, 1, 2. Pertengahannya di sini. Silakan. Ketika kita berada di pertengahan sini, ini artinya kita sudah bersama dulu sama Allah. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, mulai kita berpindah, geser sedikit. Dosa lagi, geser terus. Sampai dosa kita lakukan terus jauh dari sumber asli. Akhirnya kita hilang nur. Cahaya ini dalam hati hilang. Gelap kita sudah. Kalau sudah sampai pada hati gelap, maka perbuatan jahat, perbuatan maksiat yang kita lakukan terasanya baik. Perbuatan maksiat kita lakukan, ia happy saja. Kenapa? Karena hati telah zulm, telah gelap. Akibat dari dosa sampai jauh, akhirnya kehebatan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Firman Allah, tubu ilallah, kembali wahai hambaku, kembali kepadaku. Akhirnya orang yang kembali, dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, tub ilayya ukrimka karamatal anbiya, kembalilah kepadaku, aku akan ampunkan dosa kalian dan aku akan tempatkan kalian di akhirat bersama para nabi. Masya Allah. Jadi bertaubat itu bukan setakat pengampunan dosa, akan tetapi membaiki posisi kita dengan siapa kita akan berjiran di akhirat. Jirannya orang-orang yang sentiasa beristighfar adalah para anbiya. Ukrimka karamatal anbiya, aku akan muliakan kalian seperti mana aku muliakan para nabi, kata Allah. Nah, akhirnya setelah kita kembali taubat, maka Syekh Nuruddin mengatakan begini. Bukan Nuruddin. Suhrawardi Al-Maktul dalam sebuah kitabnya mengatakan ini. Ibarat hati itu seperti cermin. Sudah lihat cermin kan? Yang selalu bawa cermin ini kaum Hawa, para perempuan kan? Ada cerminnya. Tapi sekarang mudah saja. Tak payah bawa cermin. Bawa apa? Mobile, handphone. Wan saja sudah hampir dari sembahyang mulai mengusai mukanya lihat handphone, kan?
Oh, kita masalah. Ibaratnya cermin, hati. Jadi kalau cermin itu bersih, maka semua kotoran di wajah kita akan tampak dengan jelas. Tetapi jika cermin itu kotor, maka wajah kita yang cantik, yang handsome itu tidak akan tampak handsome dan cantik. Kenapa? Karena cerminnya kotor. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru min waraihi kama yanzuru min amamih. Rasulullah melihat orang yang dari belakang, beliau lihat sama ketika beliau melihat orang di hadapan. Wadih, jelas. Maka ketika Daksur ingin membunuh dari belakang, Rasulullah sudah melihat dari belakang. Kenapa? Karena hati beliau bersih. Jadi kalau hati sudah bersih, hadapan belakang sama saja. Orang dapat melihat kotoran, kejelekan, maksiat dari belakang. Maknanya apa? Orang yang menghina dia dari belakang, dia santai saja. Dia tidak mengambil peduli terhadap hinaan orang. Kalau kita kan masuk, kita di ruangan ini, ada 2 orang kawan kita. Kawan kita 2 orang sedang berbincang-bincang tuh. Kita masuk, terasa hati kita seakan-akan kita yang dibicarakan. Terus akhirnya apa terjadi? Rasa sakitnya tuh di sini. Kata siapa? Ayu Ting Ting. Masya Allah. Ini kondisinya kita. Padahal ada seorang penulis, saya tahun 87 masuk ke Jakarta dari Lombok. Saya ini asli Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi masuk Jakarta tahun 86. So 87 saya jalan-jalan ke Pasar Senen, tempat penjualan buku-buku buku-buku banyak yang murah-murah tuh. So saya tertarik dengan satu buah buku damit. Buku damit saya belilah dengan harga 1.000 dulu Indonesia. Jangan bayangkan 1.000 Brunei. 1.000 berapa sen sini kan? Aduh, beli. Setelah beli, karena menarik, bagus banyak. Saya lihat buku itu ditulis oleh seorang penulis dari Bali. Namanya Gede Prama nama Ustaz. Saya baca. Wan saja buka pertama, apa yang terlihat? Picture, gambar pantai. Apa warna pantai? Biru apa hijau? Biru. Ini jangan tanya warna pada lelaki ya. Lelaki itu banyak yang tidak tahu warna. Kita kadang-kadang biru hijau. Saya sering salah dengan istri saya. Itu biru, bukan, ini hijau. Karena memang kita agak confused dengan warna. Oke, warna pantai biru. Lalu buka surat kedua. Yang terlihat gambar lagi. Gambar langit, warna apa? Biru. Masih biru. Biru saja ambil, putih biarkan saya. Biru Buka lagi ketiga. Gambar pokok, warna apa lagi? Hijau. Kenapa tidak biru? Ya karena hijau. Oke. Lalu saya kecewa. Kenapa saya beli buku warna gambar saja? Padahal saya berharap membeli buku ada tulisannya, ada bacaannya. Wan saja buka muka surat keempat, ada sudah bacaannya. 1 kalimat saja. Apa bunyi kalimatnya? Sudah bersihkah hatimu? Masya Allah. Bayangkan soalan kalimat itu. Sudah bersihkah hatimu? Coba sekarang saya tanya. Ada tak yang menyatakan dirinya bersih hatinya? Ada siapa? Angkat tangan. Tak ada yang berani mengatakan bersih hati kita. Karena memang sejujurnya kita ragu. Kita ini siapa sebenarnya? Kita belum tahu diri kita sendiri siapa. Anda siapa? Oh, namanya Harapandi. Itu nama, bukan Anda tuh. Oh, jadi kita belum kenal diri kita sendiri. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahkan ada yang mengatakan bukan hadis, tetapi sebagai iktibar saja. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang mengenali dirinya pasti ia mengenali Tuhannya. Sekarang kalau kita tanya masing-masing kita, sudah kenal tak kita siapa?
Paling yang kita sebutkan apa? Nama kita, ciri-ciri kita, fisikal saja. Tapi bukan itu sebenarnya kita. So nanti kita teruskan. Kita teruskan dulu Gede Prama tadi. Begitu sampai di muka surat keempat, sudah bersihkah hati Anda? Maka buka lagi muka surat berikutnya. Jika belum bersih. Sudah berapa kalimat? Pertama, sudah bersihkah hati Anda? Kedua, di muka surat 5, jika belum bersih, maka buka surat ke-6, maka perhatikanlah. Perhatikanlah. Muka surat ke-7. Seandainya jiranmu melemparkan kotoran lembu ke halaman rumahmu, kotoran lembu tiba-tiba dilemparkan oleh jiran kita, apa reaksi kita? Marah atau tidak? Garanti pasti marah. Geram kita. Ada apa kita tidak bersalah? Kenapa kotoran lembu dilemparkan ke halaman rumah kita? Marah kita. Maka jawabannya di muka surat 8. Jika engkau marah dengan sebab jiranmu melemparkan kotoran lembu tadi, dapat tarik saja. Jika katanya, jika engkau marah sebab jiranmu melemparkan kotoran lembu, ketahuilah hatimu itu jauh lebih kotor dibandingkan kotoran lembu itu. Ya Allah, ya Rabb, singgungannya dahsyat. Saya termenung berpikir, apa iya kotoran lembu lalu hati kita jauh lebih kotor? Kalau engkau tidak marah, jawabannya, jika engkau tidak marah dan malah berkata dalam dirimu, alhamdulillah, jiranku telah mengirimkan bajak untuk pokok-pokokku, maka ketahuilah hatimu sudah mulia dan bersih. Ini contoh sebenarnya. Ini adalah semacam permisalan. Sama ketika ada kawan kita atau ada musuh kita, kawan saja dulu, kawan kita menghina ke dalam diri kita, kita dihina, dizalimi oleh orang lain. Jika engkau marah saat engkau dizalimi atau dihina orang, maka ketahuilah bahwa engkau tidak beza dengan orang yang menghinamu. Jadi apa sikap kita? Sikap kita yang diajarkan Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan dalam diri kita, alhamdulillah, orang ini telah mengirimkan pahala ke akun bank akhiratku. Maka santai saja menghadapi. Jika kita dihina, alhamdulillah, katakan ini dalam hati kita, ia telah mentransfer pahalanya ke akun bank akhirat kita. Dan dia telah mengambil dosa-dosa kita dipindahkan ke akun bank akhirat dia. Tidakkah kita merasa bangga, bahagia ketika nanti di akhirat begitu kita buka buku catatan kita, ternyata jibalus sawab isinya. Berbukit-bukit pahala isinya. Dari mana itu? Sikap diri kita yang tidak intikom, tidak membalas penghinaan orang lain, kita sabar, itu menjadi pahala. Berbukit-bukit seperti bukit Sipatir, bukit Sahe, bukit Merikan, bukit Sumsum, bukit Silet. Seperti itulah pahala kita banyaknya. Dari mana asalnya? Di antaranya adalah sikap sabar kita menghadapi celaan, hinaan, dan perbuatan zalim orang lain. Ini kehebatan kita sebagai orang Islam. Maka jangan pernah kalau ada orang menghina kita, rasakan itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah kirim. Ada dua perkara. Ini cara menghadapi hinaan. Ini hubungannya dengan taubat nanti. Cara menghadapi penghinaan itu, begitu kita dihina, dizalimi orang, pikirkan dua hal. Kita terus cenderung menyalahkan kan? Serta-merta begitu kita dihina, kita balik hina. Kira-kira hinaan kita yang kita lakukan ini mana lebih besar dibanding yang pertama? Kita yang menghina sebagai pembalasan atau mereka yang menghina kita? Kita
cenderung membalas lebih dari apa yang dilakukan orang dalam penghinaan. Contoh, kita dikatakan satu kesalahan, kita akan menjawabnya 2-3 kesalahan orang. Ini artinya apa? Kita lebih zalim sebenarnya. Maka sarannya jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Maka pikirkan 2 perkara. Jika ada orang menzolimi kita, lalu fa'tabir, pikirkan. Adakah kita sudah pernah melakukan perkara yang sama yang kita hadapi saat ini? Contoh, kita dizolimi ya, dizolimi orang. Pikirkan, adakah aku sudah pernah dulu bila aku menzolimi orang lain? Pikirkan. Kalau sampai pikiran kita mengatakan ternyata aku tidak pernah melakukan perbuatan yang sama, artinya kita tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Lalu ingat perkara kedua. Sebab apa? Yang pertama tadi alasannya adalah kama tadinu tudan, kata hadis. Seperti apa yang pernah engkau lakukan, maka itulah yang engkau akan dapatkan pada saatnya. Kalau kita pernah memukul orang, pada saatnya nanti kita akan dipukul orang. Kita pernah berbuat zalim pada orang, pada saatnya kita akan dizolimi orang. Kama tadinu tudan, itu jawabannya. Jika rasanya kita telah berpikir, tapi tidak kita jumpai, kita belum pernah melakukan perbuatan zalim seperti yang kita dapatkan, ketahuilah Allah sengaja mengutus orang lain melakukan perbuatan zalim kepadamu untuk menguji kekuatan imanmu. Jika kita sabar menghadapi, itulah yang akan berubah menjadi jibalus sawab, bukit-bukit pahala. Cenderungnya kita melawan, dan cenderungnya kita balik lagi menghina, berbuat zalim. Jangan lakukan itu. Orang yang belajar kitab Taurat, dia akan mencoba merawat hatinya dengan baik. Karena ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita alami, coba serahkan pada Allah. Tidak ada satu pekerjaan perkara yang terjadi pada diri seseorang kecuali Allah telah mengizinkannya terjadi. Dan tak ada satu daun yang kering, yang turun, yang jatuh dari dahannya, dari pokoknya, yang tidak diketahui Allah. Maknanya apa? Semua perkara ini Allah telah izinkan terjadi pada kita. Ada 2 manfaatnya tadi. Manfaatnya adalah untuk membalas perbuatan yang sudah kita lakukan di dunia, atau sebagai bahan uji kepada kita. Adakah kita orang sabar atau tidak? So, kita di mana posisinya? Insya Allah kita berada pada posisi mana-mana di antara 2 itu. Yang penting sabar menghadapi segala itu, insya Allah. Nah, jadi kalau kita melihat ke arah sana, berarti buku yang saya baca tadi dahsyat sebenarnya. Bersihkah hatimu? Jika kita ingin tahu hati kita bersih atau tidak, maka lihat sikap kita saat menghadapi perbuatan zalim atau hinaan orang lain. Jika kita masih terbangkit rasanya untuk melawan, belum bersih hati kita. Jadi mengevaluasi diri mudah. Maka dalam sebuah hadis, Imam Al-Ghazali masukkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Beliau jelaskan begini. Kalau kita mau tahu adakah Allah sekarang ini sedang mencintai kita atau tidak, ada 3 standarnya. Kalau kita mau tahu adakah kita saat ini sedang dicintai Allah, disayang Allah atau tidak, maka ada 3 standarnya. Hadis Nabi. Yang pertama katanya zahadahu fid dunya. Kalau rasanya kita dikurangkan rasa hati kita tergantung dengan dunia, Allah sedang mencintai kita. Alhamdulillah. Sekarang malam apa deh? Malam apa? Malam minggu. Biasanya kita apa? Happy kan? Pergi ke the mall, pergi ke kedai-kedai makan, restoran makan. Sekarang kita ke sini. Bukankah kita pergi ke kedai makan itu dunia? Bukankah kita round-round di mall itu juga dunia? Semua dunia. Allah gerakkan hati kita datang ke Kupu SB untuk ikut talaki kitab Taurat. Ini maknanya kita saat ini sedang disayangi Allah. Bagaimana kita tidak bersyukur? Allah sedang sayang sekarang dengan kita.
Karena Allah telah menggerakkan hati kita. Bahkan ada yang dari tutong, ada blade, ada, temburong, ada. Dari mana saja kita yang jelas kita digerakkan Allah. Masya Allah. Ini Allah sedang mencintai kita. Maka berbanggalah. Kita sekarang berada pada posisi sedang dicintai Allah. Yang kedua, ciri yang kedua, raggabahu fil akhirah. Kalau kita sudah dikurangkan ketergantungan hati kita ke dunia, maka Allah akan memberikan motivasi, semangat, dorongan untuk sentiasa lebih cenderung berpikir, beramal untuk akhirat. Raggabahu itu artinya diberikan motivasi. Kalau dulu sebelum kita ngaji kitab turas, rasanya malas kita, mau marah aja kita. Sedikit kawan kita menyinggung, kita marah. Setelah kita belajar kitab turas, calling down, santai. Coba rasakan nanti. Rasakan sampai di rumah, bagaimana rasanya hati kita, adakah kita rasa tenang atau tidak? Ini kita boleh lihat. Oke, jadi kedua itu Allah berikan semangat yang kuat, motivasi yang kuat untuk melakukan pekerjaan akhirat. Di antara pekerjaan akhirat, kita duduk nih pukul 7 hingga pukul 9 di sini. Kan nggak aneh sebenarnya kan? Tapi kita oke. Kenapa? Kita yakin sekarang berada di taman surga. Nah, kalau kita sudah ada di taman, melangkah satu langkah masuk surga. Coba, kalau sekarang orang yang ada di Belaid mau ke Taman Jubli Mas nih, jauh kan? Dia mesti menempuh perjalanan sampai sekitar 1 jam baru sampai. Kita 5 menit sampai. Kan itu artinya kalau kita sudah hampir lebih mudah. Nah, kalau kita berada di taman surga, ini maknanya kita lebih mudah masuk surga dibandingkan orang yang di luar taman surga. Taman surga paling mudah. Itu halqatul dzikr wa halqatul ain. Itu, maka jangan pernah tinggalkan tuh. Baik, ciri yang ketiga, Allah sedang menyayangi, mencintai kita. Bassarahu uyuba nafsah. Bassarahu uyuba nafsah. Allah buka, Allah perlihatkan kelemahan diri kita kepada kita. Allah bukakan kelemahan diri kita untuk kita sendiri melihatnya. Tetapi Allah tidak akan mengowar-owarkannya kepada orang lain, kepada diri kita. Jadi Allah segala dibuka oleh Allah. Inilah kelemahanmu. Ketika engkau sembahyang masih banyak mengingat dunia, Allah bukakan. Ketika engkau mengaji masih lebih tertarik dengan panggilan telepon kawan. Contoh, ini kita mesti akui nih. Saat kita baca Quran di rumah, kita mobile biasanya kalau tidak di depan kita, mungkin di samping. Mobile kita berdering, berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai akhir. Belum akhir bunyi. Apa yang kita lakukan? Kita lihat kan. Kalau di depan, oh ada kawanku. Sadaqallahul azim. Belum selesai. Belum ala dhalim. Sadaqallahul azim. Halo kawan, di mana? Oh, aku sudah di sini. Oke. Meninggalkan kalamullah, firman Allah yang ia sedang berjinak-jinak dengan Allah, lalu dia tinggalkan demi satu potong roti canai. Karena dia janji untuk pergi makan roti canai. Ya Allah, inikah kita yang katanya kita cinta kepada Allah, lalu saat kita membaca firman Allah kita tinggalkan demi satu potong roti canai. Masya Allah, selesaikan dulu bacaan kita, baru entah kemudian jangan dipingau nih telepon, biarkan dulu. Selesaikan dulu telepon, selesaikan dulu bacaan kita, baru entah kita angkat. Kalau dia sudah stop, ya kita telepon. Terkecuali, ada kecualinya. Kalau yang menelpon itu ibu dan bapak kita, jangan abai. Jangan pernah abai. Jangan pernah
tidak mengangkatnya, apapun sibuknya kita. Kecuali kalau kita sedang berada dalam sholat wajib. Sholat sunnah boleh ditinggalkan. Sholat wajib, ibu bapak kita memanggil, layan. Sholat sunnah ya. Jadi artinya apa? Disinilah peranan kita, bagaimana kita menjaga hati kita kepada Allah. Sekarang saya bertanya nih, berapa kali kita buka mobile dari bangun tidur sampai sekarang nih? Nah, ada yang dapat ngira? Ada? Tak dapat. Saya yakin semua kita tidak ada yang dapat mengira berapa kali kita membuka mobile. Karena begitu saja kita buka mata, lalu mobile pegang. Oke, siapa yang tidak? Siapa yang tidak angkat tangan? Minimal memberikan mobile kita untuk di-charge. Masya Allah, kita lemah, saudara, lemah. Padahal dalam sebuah konsep, ibda hayataka bil Quran, mulaikan hidupmu pagi hari dengan baca Al-Quran. Wakhtim hayataka bil Quran, akhiri hidupmu dengan baca Al-Quran. Kita zaman modern apa bunyinya? Ibda hayataka bi mobile, wakhtim hayataka bi mobile. Ini arahan kita, tapi bukan yang ini, yang di luar sana. Kalau sini insya Allah saya yakin mulai hidup pagi Quran, nanti malam mau tidur Quran, insya Allah. Itulah peranan kita mengaji kitab. Jadi kembali kepada 3 ciri Allah sedang mencintai kita. Pertama, Allah kurangkan keterkaitan kita dengan dunia. Saat ini kita boleh oleh sendiri. Lalu kedua, Allah berikan motivasi, dorongan yang kuat untuk melakukan pekerjaan akhirat. Yang ketiga, Allah perlihatkan kelemahan aib diri kita untuk diri kita, sehingga sibuk kita mengurusi aib diri sendiri. Sibuk kita melihat bagaimana supaya aib saya ini tidak besar. Akhirnya tertutuplah peluang kita mencari aib-aib orang lain. Kan kebiasaan kita merasa sempurna, yang kita lihat aib kawan kita. Nih, kalau saya coba lihat nih. Sekarang saya contoh nih. Ambil kertas putih, ambil pen, contohnya. Tuliskan 5 kelebihan kawanmu. Paling kita berpikir, apa yang kelebihan kawanmu? Paling. Begitu saya minta. Oke, sekarang tuliskan 10 kekurangan atau aib saudaramu. Cepat sekali. Begitu kita balik, sekarang tulis 5 kelebihan dirimu. Mudah saja. Selesai. Begitu disuruh tulis 5 kelemahanmu, payah mikirnya. Inilah manusia yang selalu merasa bahwa dirinya hebat, padahal kita ini sesungguhnya amatlah lemah, dhaifan. Kita makhluk yang sangat lemah. Karena itu Allah suruh kita kembali, sehingga ayat Al-Quran tadi dikatakan, 2 ayat Al-Quran, sungguhnya kembalilah kepadaku wahai semua orang mukmin, engkau akan berjaya. Alhamdulillah ya khairal baraya. Alhamdulillah. Oke. Itu artinya kita diminta untuk juga berpikir khairal baraya. Yang kedua ayatnya, innallaha, sungguhnya Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta pada siapa? Orang-orang yang bertaubat. Ya kalau Allah sudah cinta, dahlah kita tidak mau dicintai Allah. Kita pasti ingin dicintai Allah. Tapi kata kita cinta kepada Allah. Tapi ketika Allah memanggil kita, apa jawaban kita? Nantilah dulu. Apa di antara panggilan Allah? Suara azan. Allah melalui muazzin mengatakan hayya 'alas shalah. Mestinya kita jawab labbaik ya Allah, labbaik ya Rahman, labbaik ya Rahim. Akan tetapi terkadang kita lalai. Jujur saja, kita banyak lalai. Maka Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata.
Setiap atau seluruh Bani Adam yang labelnya Bani Adam, semua kita Bani Adam. Khata, pernah melakukan kesilapan. Siapa yang tidak silap? Tidak ada, semua. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang telah melakukan kesilapan, at-tawwabun, yang kembali, yang bertaubat. Rasulullah SAW mencontohkan, inni layughannu ala qalbi, sungguhnya aku ini telah dibersihkan oleh Allah, hatiku telah disucikan Allah. Allah bagi cahaya yang terang benderang dalam hatiku, terus Allah. Akan tetapi walau hatiku sudah bersih, aku beristighfar setiap hari 70 marrah, 70 kali. Dalam riwayat lain dikatakan mi'atu marrah, 100 kali. Bayangkan, Rasulullah yang bersih dijamin oleh Allah masuk surga, kebersihan hatinya luar biasa, tapi masih beristighfar 170 kali dan 100 kali. Masya Allah. Soalan terbesarnya, kita semua ini tidak ada yang menjamin hati kita bersih. Tadi saja buku itu, sudah bersihkah hatimu? Kita tidak akan menjawabnya. Tapi berapa kali kita beristighfar? Mungkin 3 kali 5, 3 kali 15 kali karena selepas sembahyang. Ya Allah, terasa sangat kurang kita. Apalagi kalau kita lihat kitab Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub, di muka surat 5. Nabi Allah Daud, tahu siapa Nabi Daud? Kenal tak? Kenalan di mana? Belum kan? Kita kenal di buku saja kan? Nabi Allah Daud diceritakan hikayatun an Daud, hikayat tentang Nabi Allah Daud. Indama fi baitihi, ketika beliau di rumahnya, di hadapan rumahnya di teras. Kalau Indonesia itu teras namanya. Sini apa namanya? Beranda ya, beranda rumah. Beliau sudah cerita kan? Belum. Minggu lepas bukan? Hah? Oh, si merah. Sudah. Wah, kalau sudah cukup. Itu kan mengenai istighfar tuh. Oke, sudah ceritakan. Berapa kali kita baca tuh yang dibaca cacing merah? 1000 kali cacing merah. Kita berapa kali? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah, mesti kita akui kalah dengan cacing merah. 1000 kali. Coba kita baca 10 kali sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Ini kalau dibaca di satu tempat yang kita tidak ada orang, dalam hati kita baca dan renungkan isinya, pasti akan mengeluarkan air mata. Karena ternyata 4 kalimat ini pula yang menjadi wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, di saat mi'rajnya Nabi berjumpa di langit ke-7. Apa nasihat wasiat Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, aku nasihatkan, aku wasiatkan kalimat-kalimat ini untuk umatmu.
agar ia membaca 4 kalimat ini, karena sebab ini tanah-tanah surga yang mereka akan tempati itu terus akan berbau wangi. Begitu kita baca kalimat ini, tanah surga kita tadi yang sudah menunggu kita berbau wangi. Masya Allah, semakin banyak kita baca, semakin wangi tanah-tanah surga. Maknanya kalau tanah surga sudah ada, so kita pasti dapat surga. Sama sekarang kita beli tanah, maknanya ke surganya. Jadi jangan lupakan baca ini. Nasihat wasiat Nabi Ibrahim kepada Nabi kita untuk kita sebagai umatnya. 4 kalimat ini jangan pernah lepas untuk dibaca. Berapa kali? Jangan kurang dari bacaannya cacing-cacing merah. Lalu istighfar. Rasulullah saja istighfar itu 70 kali minimal. Sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa? Satu kisah. Terdapat seorang lelaki yang membunuh 99 orang. Pernah dengar ceritanya? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar, katakan? Berapa orang? Coba katakan. Ya, yang sudah dengar tolong ceritakan yang belum. Jadi saya dapat cerita. Bah, supaya gak apa-apa. Walaupun sudah pernah dengar lagi ya. Sebab gini, saya ingin kasih kita satu konsep ilmu. Katanya gini, orang yang belajar ilmu yang sebenar-benar menjadi pelajar ilmu adalah, ini cirinya pelajar ilmu, jika mereka mendengarkan satu kalimat sampai ribuan kali, ribu kali yang mendengarkan satu kalimat diucapkan oleh gurunya, oleh pensyarahnya, macam-macam. Dia dengar dari semua orang 1000 kali, akan tetapi ia merasa baru pertama kali mendengar kalimat itu. Itulah pelajar yang sebenarnya. Jika kita sudah mendengar kalimat ini 2-3 kali, lalu kita yang ketiga kali kita dengar lalu merasa sudah pernah nih, maka kita belumlah menjadi pelajar yang sebenarnya. Jadi kalau mau dikatakan pelajar yang sebenarnya, maka berapapun kalinya cerita itu diceritakan, maka santai saja mendengar. Siapa tahu ada tambahannya. Namanya juga cerita pasti ada tambahannya, kan? Tambahannya insya Allah lebih baik. Wah, ini namanya supaya kita didengar. Alhamdulillah habibal qalbi. Pakai apa tadi mencerita apa? Hah? Enggak, Nabi Daud sudah tadi 99 membunuh. Yang membunuh 99 orang. Coba mendengar cerita ini mengerikan sebenarnya. 99 orang dibunuh. Wan saja lihat orang ingin dibunuh aja. Tapi namanya manusia, Allah bagi dalam hatinya keinginan untuk bertaubat. Dalam hatinya. Lalu wabahatha an mursyidin lahu, ia pergi mencari seorang juru selamat, ingin bertanya tentang adakah jalan ia bertaubat setelah ia membunuh 99 orang. Malangnya ia menjumpai seorang mursyid, tempat ia bertanya adalah mursyid yang kurang baca. Mursyid kurang baca, taunya ilmu satu doang. Satu aja dia taunya ilmu. Apa taunya ilmu? Sesiapa yang sudah menghilangkan nyawa manusia satu orang sahaja tanpa sebab, khalidina finnar, ia akan abadi dalam neraka. Ia bagilah fatwa. Bagi fatwa kepada orang yang sedang haus ingin bertobat. Tapi ingat, walaupun dia ingin bertobat, dia adalah pembunuh. Orang pembunuh ini kalau dia salah-salah, tersilap saja kita bicara, bunuh dia. Akhirnya benar. Begitu dia datang, dia bertanya, wahai Syekh, arifni anit taubah, ceritakan bagaimana cara aku bertaubat. Lalu Syekh itu mengatakan, apa yang sudah kamu lakukan?
Qad qataltu tis'u wa tis'ina nafsan. Aku telah membunuh 99 orang. Masya Allah, takjub saya. Kata dia, bayangkan Allah telah mengatakan satu nyawa kamu hilangkan, maka kamu akan abadi selamanya di neraka. Ya Allah, diberikan fatwa oleh orang yang tidak baca tadi. Akhirnya karena orang stres, diambil pisau, bunuh lagi. Kata dia, saya akan masuk neraka, ya sudah, saya bunuh lagi. Bunuh, cukup 100 sudah. Tapi di dalam hatinya masih ingin bertaubat. Fabahatha an mursyidin tani. Lalu ia mencari guru kedua. Lalu ia berjumpa dengan guru yang sebenar-benar mursyid yang sebenarnya. Dia katakan, wahai saudaraku, Allah Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapapun dosa yang sudah kamu lakukan, hatta mithla zabadil ars, sampailah dosa kamu itu bagikan buih di lautan. Tahu buih? Tahu buih? Di buih di lautan banyaknya tak dapat dikira. Itulah dosamu. Allah akan mengampunkan dosamu jika kamu bertaubat. Bahkan Allah katakan dalam firman hadis kursi mengatakan begini, aku akan mengampunkan dosa hambaku walau dosanya sebanyak 7 petala langit dan 7 bumi. 7 petala langit dan 7 bumi aku akan ampunkan selama ia ingin bertaubat. Masya Allah, begitu bijaknya guru ini. Akhirnya bahagia. Akan tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Antuhjar, engkau hijrah min makanika, dari tempatmu yang sekarang, ila makanin akhar, kepada tempat yang lain. Berhijrahlah ia. Kita ambil contoh aja nih, jangan gambarkan ya contohnya. Tinggalnya di kampung air nih pembunuh tuh, contoh. Karena ia syaratnya mesti hijrah, ia diarahkan hijrah ke Belait. Berjalan dia. Sekarang ada kereta, dulu ada kereta kan. Jalan sampailah di pantai Sri Kenangan. Ada pernah sana? Pernah? Pantai Sri Kenangan di mana tuh? Itu tong. Banyak kenangan sana kan? Sri Kenangan kan banyak kenangan. Sampai di sana, wafahullah, Allah matikan dia. Wan saja dimatikan oleh Allah. Unzilallahu malakan, diturunkan oleh 2 malaikat, malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Apa yang terjadi? Kedua malaikat bergaduh. Kata malaikatul rahmah, ini adalah bagianku, ia sudah bertaubat, aku bawa ke surga. Kata malaikatul azab, lah, bukan, ini bagianku, ia telah membunuh 100 jiwa, ia hilangkan. Walaupun ia bertaubat tapi belum melakukan apapun. Tak selesailah 2 malaikatnya. Anzalallahu malaikatul tsalis, malaikatul adl. Allah kemudian turunkan malaikat ketiga, malaikatul adl. Apa yang berlaku kata malaikatul adl? Case-nya begini. Oke. Solusinya adalah malaikatul adl meminta kepada malaikat al-azab yang membawa ke neraka tadi, mulai dari pantai Sri Kenangan ini kira sampai ke tempat ia bertolak tadi, Kampung Aing. Kira. Kamu malaikatul rahmah kira dari sini ke tujuannya Belait. Mana yang lebih hampir? Namanya juga malaikat, mengira kan mudah. Kalau kita payah tuh. Malaikat, oke. Allah takdirkan sama ini seperti kursi meja nih, 1 sampai sini. Sama, tidak ada lebih. Akan tetapi begitu sampai kiraan terakhir, Allah tarik bumi Belait. Agak hampir kan? Jadi hampir saja, sedikit saja. Ditarik oleh Allah, didekatkan ke Belait 1 jengkal saja. Maka kata, artinya lebih dekat Belait sudah, lebih jauh Kampung Aing yang ditinggalkan. Maknanya dia sudah lebih dekat dengan tujuan.
Kata malaikat ada, ya malaikatar rahmah khudh ar-rajul ila jannah. Bawa siapa lelaki ini ke surga. Belum melakukan amal perbaikan, belum melakukan amal kebajikan, Allah katakan bawa dia ke surga. Masya Allah. Kita ini alhamdulillah belum tak membunuh orang. Jangan tak membunuh orang. Artinya kita tidak sebesar dosa kita dengan cerita tadi. Jangan berpikir untuk bunuh orang karena diampun. Yang paling utama nasihatnya apa? Sebesar apapun dosa kita, jika kita bertaubat, tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa kita. Bahkan di hadis kursi yang saya baca pertama, diampuni Allah, juga akan ditempatkan, dimuliakan Allah seperti Allah memuliakan para anbiya'nya. Masya Allah. Nah, jadi mulai malam ini jangan kurang dari 70 istighfar kita sebelum tidur. Ini caranya nih. Caranya kalau kita mau husnul khotimah waktu tidur mati, caranya ambil air sembahyang, lalu kemudian baca ayat kursi, baca 3 ayat akhir surah Baqarah, lalu baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallahu ahad, tambah kul ya ayyuhal kafirun. Kalau dapat, masa kita masih kuat, baca pula surah Al-Mulk seperti yang Rasulullah SAW lakukan itu. Lalu selepas baca itu semua, istighfar. Tetapi sebelum istighfar, kalau yang bersuami atau yang beristri, kita tidur sama-sama dengan suami istri, katakan pada istri kita, maafkan, minta maaf kepada istri kita, walaupun kita rasanya tidak bersalah pada hari ini, minta maaf. Demikian pula istri, boleh jadi kita tidak bersalah zahirnya, hati kita mungkin ada rasa tidak nyaman dengan istri kita, ada rasa tidak nyaman dengan suami kita, minta maaf sebelum tidur. Kepada anak beranak kita demikian pula, kepada ibu bapak kita demikian pula, minta maaf. So kalau kita sudah minta maaf, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan di antara ciri-ciri orang yang husnul khatimah, yang akan, bahkan beliau kata yang akan mendapatkan kematian husnul khatimah fi naumihi, dalam tidurnya, adalah mereka yang melakukan ritual yang Rasulullah lakukan, mulai dari berwudu, lalu kemudian baca semua tadi, lalu minta maaf kepada pasangan atau kepada anak-anak kita, pada bapak kita, minta maaf. Siapa tahu, kita tidak tahu, adakah tidur kebersamaan kita malam ini sahaja? Jangan-jangan esok sudah tidak dapat kita bangun, maka perlu minta maaf. Kalau kita sudah saling memaafkan, lalu Allah ambil umur kita ketika tidur, maka husnul khatimah kita, karena sudah dimaafkan. Di akhirat kita tidak akan menjadi orang bankrupt, karena sudah dimaafkan. Itulah peranannya saling memaafkan. Di antara cara-cara kita untuk dapat saling mudah memaafkan, dapat amalannya sering-sering mengucapkan syukran katsira, terima kasih kepada pasangan. Suami istri bagi kita buatkan teh, terima kasih istriku, katakan itu. Coba katakan itu mulai dari sekarang, pulang dari sini, katakan setiap diberikan sesuatu oleh istri maupun oleh suami, katakan terima kasih. Rasakan 1 minggu sudah berubah cara hidup kita. Berubah cara hidup kita. Kalau ucapan terima kasih sering kita ucapkan pada pasangan kita. Kalau kita sebagai anak, terima kasih pada ibu bapak kita. Kalau kita sebagai ibu bapak juga, jangan lupa berterima kasih pada anak-anak kita. Jadi ucapan terima kasih ini adalah satu ucapan yang biasa. Akan tetapi ini merupakan langkah kita syukur. Ingat, sudah tak saya ucapannya? Belum. Apa katanya? Nabi Musa pernah bermunajat. Pernah saya ucapkan, bro? Nabi Musa bermunajat. Apa munajatnya? Ya ilahi anta qad khalaqta Adam biyadaik
Engkau telah menciptakan Nabi Adam dengan 2 tanganmu ya Allah, kata Nabi Musa. Wa 'allamtahu, dan engkau ajarkan kullal asma fid dunia. Engkau ajarkan semua nama-nama benda di dunia. Apa yang diinginkan Nabi Musa? Kaifa yashkuruk. Bagaimana Nabi Adam cara bersyukurnya? Yang ingin diketahui Nabi Musa adalah cara Nabi Adam bersyukur. Lalu Allah berfirman, antakula au antasyura kulla ni'matin minni qad syakarta. Engkau rasakan, engkau yakin, engkau percaya bahwa segala nikmat yang kau terima itu berasal dariku, maka engkau telah bersyukur. Nah, jadi kalau kita rasa sebuah nikmat tuh, kita datang kemari, nikmat, rasakan datangnya kemari ini karena Allah yang mengizinkan, itu minallah. Maka engkau telah bersyukur. Tapi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menambahkan, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْكُرَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا. Jika engkau ingin syukurmu lebih hebat dari ini, فَقُلْ Alhamdulillah. Katakan, ucapkan Alhamdulillah likulli nikmatin, setiap nikmat yang kita dapatkan. Katakan Alhamdulillah. Bahasa kita mengatakan terima kasih. Setiap apa yang dia terima, terima kasih. Nah, kalau kalimat ini selalu kita ucapkan, insya Allah cara hidup kita, suami istri akan semakin rasanya semakin sayang. Nah, kalau ibu-ibu kita nih mau disayang oleh suami, ucapkan saling terima kasih. Dikasih uang 1 ringgit, terima kasih. Kasih uang 10 ringgit, terima kasih. 50 ringgit, terima kasih. 100 ringgit, terima kasih. Tidak dikasih? Hah? Kalau bahasa Indonesia kebangetan. Artinya tega sekali suami kita kasih. Tapi prinsipnya memang terima kasih itu dahsyat. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, jika kamu ingin jauh lebih hebat dalam terima kasih, dalam syukur itu, maka jalankan dalam kehidupanmu. Ceritakan nikmat itu kepada orang lain. Bercerita maknanya ajaklah orang lain untuk menikmati apa yang kita nikmati. Bukan dengan cara di kedai makan, stop, jangan makan dulu, gambar. Habis gambar, upload di IG, di Facebook. Kita kasih caption apa bunyinya. Alhamdulillah, nikmat sekali makanan ini. Walaupun kalimat kita alhamdulillah nikmat sekali makanan ini, kalau kita share, yang lihat Facebook kita, Instagram kita banyak orang-orang yang lapar, kesian. Hati-hati. Nah, yang dimaksudkan dengan ucapan syukur dengan amal perbuatan itu, ajak orang lain menikmati makanan yang kita rasakan nikmat itu. Bagaimana caranya? Bagi mereka. Sharing sebagian makanan kita. Mudah sharing makanan. Ya? Jadi cara itulah yang dapat kita jalankan insya Allah. So, bertaubatlah mulai malam ini. Sebanyak-banyak istighfar dibaca. Insya Allah, siapa tahu ini merupakan hari terakhir kita bersama. Kalau ini seandainya tiba-tiba Allah takdirkan ini merupakan Lailatul Akhirah, malam terakhir kita bersama, kita sekarang sedang mengaji, pulang pun sudah termasuk orang mengaji, maka niat dari sekarang. Niat lagi, insya Allah minggu depan aku akan datang mengaji lagi. Sehingga Allah kira dari mulai sekarang kita keluar dari sini sampai minggu depan kita dikira sedang mengaji terus. Ini hebatnya niat. Seandainya kita dimatikan Allah belum sampai minggu depan, kita dimatikan Allah. Allah akan mengutus seorang malaikat di dalam kubur. Di dalam kubur kita akan datang mengajarkan kepada kita ilmu. Sampailah nanti kita dibangkitkan di akhirat, yudda'a annaka alim. Kita akan dipanggil. Orang-orang yang mengaji ini, yang diajarkan oleh malaikat di kuburnya, akan dipanggil di akhirat sebagai orang alim dan akan dikumpulkan kepada ahli-ahli ilmu. Masya Allah. Caranya bagaimana? Caranya mudah. Niat dari sekarang, sejak kita keluar dari bilik ini, niat insya Allah minggu depan aku datang lagi. Maknanya Allah kira niat ini sampai minggu depan
kita sudah dikatakan sebagai orang yang berada dalam majelis ilmu. Sekiranya tadi Allah takdirkan kita tidak mampu sampai minggu depan, Allah panggil lebih dulu, kita akan didatangkan seorang malaikat di dalam kubur yang mengajarkan kita ilmu. Riwayat ini dijelaskan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Tariqul Akhirah yang ditulis oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini lanjut yang kitab terus yang nanti insyaallah kita baca bila-bila. Baik, ada soalan? Sebelum kita lanjutkan, masih ada masa kan? Mau terus sampai pukul 9? Cukup? Cukup? Tidak ada suara. Kalau cukup sudah. Terus. Ya mau terus berapa? Katakan. Yang tidak angkat tangan berarti tidak mau. Pulang duluan lah. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. Nggak ada soalan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita teruskan. Kalau ada, silakan. Ada. Jangan malu-malu bertawa. Oke, kalau itu kita teruskan di buka surat 3. Ketahui olehmu yang ada dalam Bainal Qausain itu. Ini minggu hadapan sudah saya akan minta ada yang baca. Siap-siap ya. Bersedia saja dari rumah baca. Jangan takut baca. Kalau istilahnya takut baca sama dengan orang yang tersesat di jalan, takut siapa malu bertanya. Maka sesatlah. Kalau sesat, ya sesat sudah. Kan? Minggu depan. Akhirnya minggu depan ada yang datang. Takut baca. Ya, jangan takut. Kalau tak baca ya saya baca. Ketahui olehmu apabila adalah. Ini bahasa ini ya, bahasa kitab Torah seperti itu. Pahami saja nanti saya jelaskan. Apabila adalah ditutup hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nur dan minta ampun ia kepada Allah Ta'ala 70 kali dan maha suci ia daripada dosa, maka betapa pula hal hamba yang ditutup hatinya dengan gelap sebab memperbuat ia akan maksiat dan dosa, maka wajib atasnya bersegera taubat. Artinya apa? Kalau Nabi saja yang Allah sudah bersihkan hatinya, yang ampunkan dosanya, beristighfar 70 kali, apatah kita yang hati kita masih gelap, masih banyak dosa dan noda kita lakukan, lebih wajib lagi kita beristighfar 70 kali itu. Itu maksudnya. Nabi saja yang sudah diampunkan beristighfar 70 kali, apalagi kita yang hatinya masih gelap. Sikit-sikit kita tersinggung, gelap tuh hati kita tuh. Sikit-sikit mau marah, gelap hati kita. Makanya jangan marah. Nanti kalau suami sedikit melakukan kesalahan, marah istrinya, katakan pada istri kita, hati-hati, gelap hati kita tuh. Semakin marah, katakan lagi, semakin marah, tinggalkan. Kan itu kan, tinggalkan, jangan terus sama-sama marah, nanti sama marah dua-duanya. Kalau dua-duanya marah, habislah rumah tangga jadi rosak. Syahdan ini adalah kalimat biasa dalam kitab Torah yang artinya adalah perhatikan. Syahdan atau sebuah kisah, sebuah cerita, sebuah hal, statement. Maka jika menghendaki engkau akan taubat, maka seyogianya bagi engkau bahwa tiada sunyi daripada tafakkur sepanjang masa umur engkau. Pikirkan pada suatu yang engkau perbuat di dalam hari engkau itu. Maka jika sudah engkau pikirkan suatu yang engkau terbuat di dalam hari engkau, di dalam hari engkau itu, jika engkau dapat akan dia taat dan amal kebajikan, maka hendaklah syukur engkau kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuat taat dan ibadah itu. Dan jika engkau dapat akan perbuat engkau pada hari itu maksiat dan dosa, maka hendaklah engkau
celakan dan hinakan nafsu engkau itu atas memperbuat yang demikian itu, dan astaghfirullah, dan taubat engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang taubat daripada dosanya dengan syaratnya diterima taubatnya seperti tiada dosa atasnya. Maka bahwasanya orang yang berbuat maksiat dan dosa tiada adalah tempat dari duduknya menghadap Allah SWT manfaat bagi engkau daripada tempat duduk mencelakkan dan menghinakan padanya nafsu engkau, dan tetapi tiada mencelakan engkau dan menghinakan engkau akan dia, padahal engkau tertawa dan suka hati karena yang demikian itu seperti memperbuat engkau dosa yang lain pula. Sampai sini dulu, banyak engkaunya. Paham sedikit sudah. Jadi begini kesimpulannya. Kalau kita sudah melakukan dosa, kita kan tidak ada yang luput dari dosa kan? Pasti sudah melakukan dosa. Maka yang pertama kali kita pikirkan adalah pikirkan perbuatan dosa dengan umur kita. Umur kita sekarang berapa? Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Berapa umur kita yang baki? Seandainya Allah takdirkan kita berumur seperti umur baginda Rasulullah SAW, berapa umurnya? 63 tahun. Ambil saja contoh yang sudah berumur 50 tahun. Baki berapa? 23 tahun. Oke. Setelah kita mencoba pikirkan itu, lalu 20 tahun, 23 bakinya. Yang 50 tahun, adakah selama 50 tahun ini kita beribadah? Tentu jawabannya tidak. Boleh jadi 50 tahun ini banyak perbuatan maksiat yang kita lakukan. Baki 23. Ibaratnya dia akan ada di sini seperti halnya dengan seorang ibu yang memiliki 10 orang anak. Banyak pula. Bagi gambaran 10 di sini kan. 10 orang anak. Akan tetapi one by one, satu dimatikan Allah. Dimatikan lagi sampai 9 orang dimatikan Allah. Bagi satu. Apa yang ibu ini lakukan kepada anak yang satu? Ya. Ia jaga betul-betul. Ia sayang penghabisan sayangnya. Kenapa? Karena 9 yang tadi sudah sayang, habis semua, tinggal satu. Maka 9 orang sayang tadi kumpul pada yang satu. Jadi dijaga betul-betul. Ibarat umur seperti itu. Umur kita sudah pun hilang. Baki 23. Perhatikan 23, jaga betul. Jangan sampai dalam satu hari kita melakukan sebuah kesilapan. Nah, di sini kaitannya. Perhatikan katanya, pikirkan setiap hari tentang umurmu. Mulai, maka Rasulullah, cara beliau itu kalau mau tidur, setelah baca itu semua, bertafakur sejenak. Beliau menghisap dirinya, berpikir, adakah hari ini, kata Rasulullah, aku sudah melakukan perbuatan kebaikan atau kejahatan? Di pikiran. Dalam 2 second tersimpulkan, alhamdulillah, jika yang didapatkan dalam satu hari ini adalah sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, fashkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan banyak alhamdulillah, hari ini saya banyak terbebas dari perbuatan-perbuatan dosa. Saya alhamdulillah melakukan perbuatan baik. Tapi ini dalam hati kita. Jangan lalu panggil suami, alhamdulillah sekarang hari ini saya sudah tidak ada dosa. Itu namanya riya. Dalam hati kita. Sembunyikan dalam hati kita, alhamdulillah. Namun katanya sini, jika dalam pikiranmu, dalam menghisapmu pada malam hari ketika mau tidur itu, engkau dapatkan celah, engkau dapatkan perbuatan-perbuatan hina, engkau lakukan perbuatan maksiat,
fastaghfirillah. Perbanyak istighfar malam itu. Contohnya, bangun tidur kita berdoa alhamdulillah. Tiba-tiba di tengah hari kita ada melakukan kesilapan. Kesilapan itu seperti awal saya katakan, dia tidak hanya berupa kesilapan zahir sahaja. Bahkan mungkin kesilapan yang damit kita lakukan banyak. Kan? Kita tersamar dosa kita tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Uzair. Siapa Nabi Uzair tuh? Ada yang tahu? Bani Israel sih. Nabi Bani Israel yang hidupnya antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, juga antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Daud putranya Nabi Sulaiman namanya. Nabi Zakaria putranya Nabi Yahya namanya. Beliau hidup di zaman itu dan dimatikan Allah selama 100 tahun, Nabi Uzair. Kenapa dimatikan Allah? Jadi beliau itu lewat di satu perkampungan yang hancur, rosak semua. Apa kata dia? Nabi Uzair dalam diri berkata, kenapa tempat ini rosak? Padahal tadi sudah bagus. Kalimat itu seakan-akan ia tidak menerima takdir Allah dengan kampung itu rosak. Akhirnya Allah matikan dia 100 tahun. Setelah dimatikan 100 tahun, ibaratnya Nabi Uzair ini merasa dirinya hanya tidur 1 malam. Setelah Allah tanya, 1 malam saja. Taklah mungkin 1 malam kampung itu kembali dibangun oleh Allah dengan begitu indahnya. Semua kehidupan ada. Akhirnya Allah katakan, tidak. Disinilah kamu sebenarnya. Jadi bukti kekuasaanku aku tunjukkan, aku matikan kamu 100 tahun dan aku bangun kampung ini kembali seperti lebih hebat dari sebelumnya. Nah, apa firman Allah pada Nabi Uzair? Nah, oleh Nabi Uzair ini pada zaman Bani Israel, Yahudi, dan orang Yahudi mengatakan dia adalah Ibnullah, anak Allah. Nah, juga oleh orang-orang Nasrani, yaitu Nabi Isa, juga dikatakan anak Allah. Oke, itu Nabi Uzair ya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Uzair, ya Uzair, wahai Uzair, la tanzur ila sigari maksiatik. Jangan engkau memandang remeh, memandangkan kepada dosa kecilmu. Dosa kecil yang engkau lakukan, jangan engkau pandang dia semacam dosa biasa saja. Walakin inzur ila man ta'sih. Hendaklah engkau lihat wahai Uzair, jangan pandang dosa itu kecil, tapi lihatlah kepada siapa kamu berdosa. Walaupun dosa itu kecil, dosa kita kepada siapa? Pada Allah. Jadi tidak ada namanya dosa kecil kalau orientasi dosa kita kepada Allah. Walaupun dia kecil, jangan pernah sepelekan, merasa ringan-ringankan dosa kecil. Itu dosa kecil, nanti kau taubat. Siapa yang tahu kita dapat taubat kata nanti itu? Siapa yang tahu? Siapa yang menjamin kita dapat taubat sebelum umur kita habis? Maka begitu kita melakukan kesilapan, asri'u ay ajjilu bit-taubati qabla al-maut. Bersegeralah bertaubat sebelum kematian menjemputmu. Cara bertaubat itu mudah. At-taubatu sahlah. Bertaubat itu sangatlah mudah. Syaratnya cukup 3 saja. Taubatan nasuha, jika kesilapan itu dilakukan, diarahkan kepada Allah, maka cukup 3 syaratnya. Yang pertama, antuqli'a min dzunub. Engkau mencabut diri, berhenti serta-merta untuk melakukan dosa itu. Begitu kita ingat bahwa ini dosa, lalu ingin taubat, selesai, jangan lakukan lagi. Stop. Al-iqla' min dzunub. Jadi pertama syaratnya adalah berhenti serta-merta pada saat kita ingin taubat. Jangan lakukan dosa itu. Yang kedua, an-nadam. Menyesal
menyesal sesungguhnya dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kita merintih dalam hati kita, menangis dalam hati kita bahwa telah melakukan dosa itu. Syarat taubat yang paling utama, yang tadi nadam, menyesali itu. Penyesalan itu ada rukunnya. Menyesal dengan rukun apa rukun penyesalan? Di antara rukun penyesalan itu al-i'tiraf, mengakui dosa yang kita lakukan. Kalau kita ingin bertobat, ya Allah, aku telah melakukan dosa ini, sebut i'tiraf bizambi, namanya mengakui dosa kita. Barulah setelah kita mengakui, baru minta ampun kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan. Maka menyesal itu adalah syaratnya, mengiktiraf, mengakui dosa. Pada zaman kita banyak orang yang tidak mengakui dosanya, bahkan tidak merasa dirinya berdosa. Zaman kita sekarang ini zaman yang luar biasa. Banyak orang berdosa tapi tidak merasa dirinya salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat taubat itu adalah al-azmu alla ya'uda ilaih. Berazam, dalam diri kita berazam untuk tidak akan pernah kembali lagi melakukan dosa yang sama. Fa in fa'alta, jika engkau melakukannya lagi, taubat lagi. Jika kamu melakukan, taubat lagi. Ila mata, katanya, sampai bila kita mau taubat. Sudah lakukan, taubat lagi. Kalau bahasa Indonesia namanya taubat sambal. Tahu taubat sambal? Tahu. Makan sambal kan? Apa rasanya? Pedas. Sudah kita makan pedas, tak lagi. Esok makan lagi. Itu namanya taubat sambal. Orang yang taubat sambal ini, bila ia berhenti, terus saja, terus bertaubat maksudnya. Jangan pernah berhenti bertaubat walaupun engkau lakukan. Sebab apa? Jika kamu berhenti bertaubat, siapa tahu ketika kamu berhenti bertaubat, Allah perintahkan malaikat Israel mencabut nyawamu. Jadi jangan pernah berhenti bertaubat sampai bila-bila, sampai nyawa kita terpisah dari badan. Tidak ada ceritanya orang bertaubat berhenti bertaubat. Karena taubat itu sungguhnya merupakan pintu Allah bagi kepada semua hambanya yang ia cintai. Jadi kalau ada orang yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk bertaubat, maka bersyukurlah. Alhamdulillah, kita telah diperintahkan Allah untuk bertaubat. Jadi jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini kemudian sesuatu yang salah. Tidak. Ya Allah, taubat itu adalah pintu yang Allah bukakan. Jadi orang yang mau berdoa, sebaiknya sebelum berdoa istighfar dulu. Maka kita diperintahkan kan, sebelum berdoa istighfar dulu supaya bersih hati kita. Itu 3 syaratnya udah. Pertama, berhenti serta merta melakukan dosa. Kedua, menyesali perbuatan dosa. Ketiga, berazam untuk tidak melakukan dosa kembali. Berazam, walaupun nanti pada pertengahan taubat kita ada lagi gangguannya, kita lakukan lagi, taubat lagi. Tapi jika kesilapan itu dilakukan terhadap hamba Allah, maka faziyadah wahidah, syaratnya tambah satu lagi, rukun taubat tambah satu lagi. Apa itu? Antatlubal afwa, engkau meminta keampunan, kemaafan dari orang yang sudah kita lakukan dosa. Antatlubal afwa. Bagaimana caranya? Kita tahu orang ini sudah meninggal. Mudah. Kalau kita sudah contoh mengambil hartanya, tapi orang sudah meninggal, bagilah kepada familinya. Familinya tak ada, bagilah ia, sedekahkan atas nama orang itu. Saya tidak punya harta yang saya ambil dulu, saya miskin. So caranya bagaimana? Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan mintalah ampun kepada Allah. Hadiahkan bacaan-bacaan kepada orang yang sudah kita zalimi dan mengambil hartanya. Insya Allah kafah, cukup. Kewajiban kita minta maaf. Bukan kewajiban kita memaksa orang memaafkan kita. Tidak. Minta maaf terhadap kesalahan adalah kewajiban kita. Persoalan orang ini memaafkan kita atau tidak urusan dia. Tetapi perlu perhatikan,
orang yang datang meminta maaf kepada saudaranya itu pahalanya sangat besar. Akan tetapi bagi orang yang didatangi tadi, yang dimintakan kepadanya maaf, lalu ia tidak memaafkan, sungguh dosanya sangat besar. Ia sama dengan dialognya iblis dan Fir'aun. Diceritakan dalam kitab Turas An-Nawadir, kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Imam Al-Qalyubi. Ada dialog antara iblis dan Fir'aun. Faqala iblis dakhala ala Fir'aun, iblis masuk ke biliknya Fir'aun. Faqala hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Kata Fir'aun, na'am a'rifuka, aku mengenalmu. Akan tetapi kata iblis, anta asja'u minni, engkau lebih hebat dariku, kata iblis pada Fir'aun. Apa halnya? Kenapa kira-kira iblis mengatakan Fir'aun lebih hebat? Karena Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Sedangkan iblis, kata iblis, ana akbaru sinnan minka, aku lebih tua darimu. Ana wa a'lamu minka, aku lebih alim dari dirimu. Wa aqwa minka, aku lebih kuat dari dirimu. Fala ata'arrafu minni anallah, aku tidak berani mengakui diriku adalah Tuhan. Sedangkan engkau yang lemah, wahai Fir'aun, engkau mengaku dirimu Tuhan. Kata Fir'aun, idan, kalau demikian saat aku taubat. Kata Fir'aun, kalau demikian aku bertaubat. Apa kata iblis? Aku nasihatkan kepadamu, jangan kamu lakukan tuh, jangan taubat. Bayangkan nasihatnya iblis, jangan taubat. Kalau kamu taubat, maka rakyat Mesir akan mengusirmu. Maka rakyat Mesir akan menghinakanmu. Engkau semua kekayaannya akan diambil. Akhirnya kata Fir'aun, benar juga engkau. Bah, aku udah jadi tobat dah. Kata iblis, tahukah kamu wahai saudaraku, ada yang lebih jahat dibandingkan kita berdua? Siapa itu? Man ja'a ilaihi akhahu fa astaghfiru walam ya'tadzir bihi. Orang yang datang kepadanya saudaranya ingin minta maaf lalu ia tidak memaafkan, ia jauh lebih jahat, lebih hebat dosanya dibandingkan kita berdua. Apa kesimpulannya? Kalau ada kawan kita dengan sedar datang minta maaf, maka ampunkan dia, maafkan dia. Jangan sampai kita tidak memaafkan orang lain yang datang minta maaf. Bahkan teori yang paling gampang, yang paling mudah yang Nabi kita ajarkan adalah maafkanlah saudaramu sebelum ia datang meminta maaf. Maafkanlah saudaramu sebelum ia datang meminta maaf. Maafkanlah suamimu sebelum ia minta maaf kepadamu. Maafkanlah istrimu sebelum ia meminta maaf kepadamu. Maafkanlah anak-anakmu sebelum ia minta maaf kepadamu. Dan maafkanlah ibu bapakmu sebelum mereka datang minta maaf kepadamu. Jadi tekniknya mudah saja, kita memaafkan. Jadi konsep dasarnya, jika kita ingin bertaubat, maka lengkapkanlah 3 syarat jika kesilapan kita lakukan pada Allah. Jika kesilapan itu kita lakukan kepada makhluk Allah, khasnya manusia, maka tambah satu lagi, antatlubal afwa min, minta maaf kepada orang yang bersangkut paut. Insya Allah jika itu kita lakukan, maka insya Allah Allah akan maafkan kita. Dan ditambah kalau orang lain sudah memaafkan kita, semua dosa-dosa kita terampunkan oleh Allah. Kita kembali jadi orang yang bertaubat kamal la dzambalah. At-taibu minadz dzambi kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat dari segala silap dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Masya Allah. Jadi mulai malam ini beristighfarlah minimal 70 kali. Drive keren itu langsung istighfar. Dan mungkin sampai sana dulu. Kalau ada soalan boleh, kalau tak ada ya kita tutup saja. Biasanya. Selamat. Kadang ada dosa yang kita lakukan kepada manusia itu, dosa
Yes. Ya, baik. Jadi memang sifat kita ini terkadang tidak malu melakukan dosa, malu kita minta maaf. Itu sifat manusia. Ketika kita melakukan kesilapan, kita rasanya tidak malu. Tetapi ketika kita mau minta maaf, kita rasanya malu. Itu sifat dasar manusia. Saya kira itu memang itu dimiliki oleh semua manusia. Oke, maka para ulama memberikan cara untuk membersihkan diri dari rasa malu yang sudah kita lakukan dosa. Bahkan bukan setakat malu, mungkin kita akan celaka kalau kita laporkan diri kita, menyatakan itu sudah bersalah. Boleh jadi kita akan dituntut balik. Nah, kalau semua itu kita kuatiri dan rasa malu kita lebih kuat dari itu, maka istighfar kepada Allah, beristighfar pula untuk kawan kita tadi yang sudah kita zalimi itu. Satu, istighfar itu dengan ucapan kan. Akan tetapi wa'atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutkan perbuatan jahat, perbuatan dosa itu dengan melakukan activity. Apa yang paling hampir? Activity yang sering ulama kemukakan adalah bis sadaqah, dengan bersedekah. Contoh, saya beli aing satu kotak, 24 isinya. Kita niatkan sedekah aing ini untuk orang yang sudah kita pernah zolimi. Itu diantara amalan yang paling kuat adalah sedekah secara nyata. Kepada siapa kita bersedekah? Pada siapa saja yang kita mau. Boleh kita sedekah, misalkan kita masuk kedai makan, ada kawan kita atau orang lain, kita ingin sedekah. Tunjuk saja. Ada table berapa? Oke, aku bayarkan dulu. Masuk kasir, bayarkan. Jangan dikasih tahu, bayar saja. Jadi sama orangnya berapa, silakan itu. Kira mungkin kita bayar 5 ringgit untuk dia. Jangan bagi tahu. So pergi saja. Itu jauh lebih mudah menghapuskan dosa. Itu amalan praktikal ya. Bukan bacaan-bacaan yang dalam arti bacaan tadi adalah istighfar. Istighfar dan doa yang paling utama. Doakan orang-orang yang pernah kita zalimi. Dan juga berdoalah kepada Allah terhadap orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita. Itu cara yang paling kuat untuk menghilangkan atau menghapuskan dosa silap yang sudah kita lakukan. Allahu a'lam bishawab. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang menyakiti kita ataupun menghina kita, contoh yang menghina kita on spot, lepas satu yang minta maaf, tapi mengakui kesalahannya. Apakah bagi pihak kita yang teraniaya perlu keikhlasan dalam memaafkan orang lain ataupun terus saja maafkan? Sebab ada orang kalau ia membuat sesuatu dengan keikhlasan, ia terasa seperti hipokrit, Ustaz. Jadi perlukah memberi maafan ini ada keikhlasan dalam hati? Oke, baik. Ikhlas itu adalah kunci dari amalan kita yang diterima Allah. Ikhlas. Akan tetapi ikhlas itu memang tidak semudah membalikkan tangan. Kan? Ikhlas itu payah. Nah, ikhlas itulah musuhnya setan. Karena itulah maka berlatihlah untuk jadi ikhlas. Tapi bukan berarti walau kita tidak ikhlas lalu tidak dilakukan. Kata Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, walau kamu tidak ikhlas dalam melakukan ibadah sekalipun, terus saja lakukan. Lebih baik dibandingkan kamu berhenti atau tidak melakukannya karena alasan tidak ikhlas. Apa maksudnya? Jadi lebih baik kita melakukan pekerjaan amalan ibadah walau di hati kita belum ikhlas dibandingkan kita tidak melakukan dengan alasan kita tidak ikhlas. Karena kalau kita melakukan pada saatnya Allah akan melihat, sama dengan mengetuk pintu. Contoh, kita mau masuk, ketuk. Tidak dibuka, ketuk lagi. Sampai orang punya rumah, walau dia buka mungkin marah, tapi dia buka. Ketuk terus. Sampai ada orang buka. Inilah pintu Allah. Jadi pintu Allah mesti terus diketuk. Walaupun kita tidak ikhlas, terus pada saatnya Allah akan bukakan pintu keikhlasan. Karena ikhlas itu minallah, datang dari Allah, anugerah Allah.
Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, kawanku ini tersilap, aku maafkan ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk mengikhlaskan kesilapan kawan ini. Jadi kembalikan semua kepada yang mengatur kita. Oke ya? Afwan. Lagi? Nah, satu lagi ya. Satu lagi, kalau dibuka lagi nanti habis nih, dah habis ya. Menyambung semula soalan yang daripada sahabat kita ni tadi tu. Atau kita ni nak menjawab. Tapi macam mana sekiranya kita ni kena hina on the spot, tapi penghinaannya tu macam kita ni bukan yang benar. Macam mana cara kita ni membalas secara baik marah orang yang menghina kita ni tu? Pasal kalau kita ni diam, tiba-tiba kita ni lari, seolah-olah ceritanya satu benar. Mana kita pasal kita ni diam. Memang sabar tu memang sabar disyaratkan untuk kita ni yang kena hina. Tapi pada ketikanya kita ni mesti juga membalas secara berhikmah kalau sesuatu itu tidak benar. So soalannya macam mana cara kita ni membalas arah orang yang menghina kita? Oke, bagus sekali. Waktu perang Tabuk, kalau disilapnya perangnya itu Rasulullah Khaybar, perang Khaybar. Rasulullah dan para sahabat mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Sangat banyak. Ghanimah rampasan perang. Ya. Lalu ya tentu yang berperang adalah orang Madinah, juga orang Ansor dan Muhajirin yang ada di Madinah, melawan orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Setelah dia berperang, banyak sekali rampasan perang yang dibawa. Masuklah Abu Sufyan ke dalam Islam dan Muawiyah. Dia anak dan bapak masuk. Akhirnya Rasulullah menghadiahkan kepada Abu Sufyan dan anaknya itu 100 unta. Itu banyaknya. Lalu orang-orang Madinah mengatakan begini antar mereka, kenapa ya Nabi tidak membagi rampasan perang pada kita? Kenapa yang dibagi kepada kerabatnya? Kan Abu Sufyan itu kerabat kan? Kenapa dibagi kerabatnya? Berita itu sampailah kepada Rasulullah SAW. Dipanggil orang-orang Madinah atau Ansar. Saya mendengar kalian mengucapkan ini benar karena sahabat selalu mengatakan iya. Ya, oke, benar. Lalu Rasulullah katakan begini, kamu mau rampasan perang ini untukmu atau mau saya sebagai nabimu? Kamu mau rampasan perang itu aku bagi kepadamu atau kamu mau saya sebagai nabimu ada di Madinah? Tentulah orang Ansar memilih Nabi. Kami mohon maaf ya Rasulullah, aku atau kami memilihmu sebagai Rasulku ya Allah. Apa kira-kira itibar dan hubungannya? Maukah kita dimasukkan Allah innallaha ma'as sabirin, atau kita mau intikam, membalas apa yang dilakukan orang lain sebagai manusia? Jawaban kita tentu adalah mau yang mendapatkan ridho sabar oleh Allah. Jadi memang ada rasa sakit, ya itu semakin besar rasa sakit kita terhadap fitnah perbuatan zalim, semakin tinggi sabar kita, semakin tinggi derajat kita insya Allah. Memang teorinya mudah, praktiknya payah. Sehingga pada satu hari seorang ibu meninggal anaknya, menangis di hadapan anaknya meninggal. Rasulullah katakan, isbiri ya ummah, sabarlah wahai ibu. Perempuan ini dia tahu bahwa yang katakan sabar adalah Nabi. Kamu pandai bercakap saja. Yang ngalami saya katanya kan. Benar. Maka Rasulullah katakan as-sabru ala sadmatil ula. Ini jawabannya. Sabar itu adalah ketika Anda mengalami yang saat itu Anda sakit, maka sabar. Itulah sabar hebatnya. Jadi saya tidak menyarankan untuk intikam, kecuali kehormatan kita yang dicerca, yang dihina. Lalu kalau kita tidak membalas dengan jawaban, semua orang akan menghinakan kita. Yang penting Allah ridha dengan kita. Kenapa pilih orang lain? Pada saatnya mereka akan sadar siapa yang salah sebenarnya. Jadi serahkan kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Oke, cukup dulu ya. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan. Kita jumpa di tempat ini
dan insya Allah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Hassantu nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum la yamutu abada wa dafa'tu anni ankum as-su'a bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.